Melanjutkan sebelumnya, yang belum nonton sebelumnya bisa cek link deskripsi ya. Oke lanjut. Yang sebelumnya Goeng dan Hara melakukan rencana untuk kencan, saat masih di kantor Hara terlihat sangat senang sehingga para staf bingung. 그렇게 좋아 보여요? 네. 되게 엄청. Setelah itu makan malam tiba mereka akan makan malam bersama di suatu restoran. Namun saat bersamaan staf kantor Sung juga sedang kencan di sana, sehingga mereka harus pergi agar tidak ketahuan dengan cara bersembunyi mereka mencoba keluar dari tempat tersebut. Akhirnya mereka pergi ke apartemen Hara. Ketika memulai mengobrol mereka pun salah tingkah. 어색해. 야, 이상해. Setelahnya mereka mengobrolkan perasaan mereka dan Goeng memeluk Hara hingga akan menciumnya, namun ketika itu Hara mendapati telepon dari Kang Bi. Hara terkejut ketika Kang Bi mengatakan dia hamil, sehingga Hara menjauhi Goeng untuk melanjutkan teleponnya. 이게 무슨 일이야? 언니 장난? Dan setelahnya mereka duduk di sofa namun Hara kembali mendapati telepon dari bibinya, dan ketika itu Goeng meletakkan kepalanya di pangkuan Hara, dan kaget bahwa sepupunya akan melakukan perceraian karena istrinya melakukan aborsi. Setelahnya mereka berdebat, hingga menanyai Goeng apakah tidak ingin mempunyai anak. Goeng pun menjawab akan banyak waktu dan uang yang akan terbuang. Kemudian pagi hari, Hara mengantarkan Kang Bi ke dokter kandungan. Setelah itu Kang Bi melakukan USG namun agak gelisah. Lalu mereka pergi ke kantor dan rapat tim, yang membahas kasus dari sepupu Hara, sehingga membuat Kwon Si-wook dan Kang Bi berdebat hebat tentang bayi. Ketika makan siang Hara menemui sepupunya, ia pun menceritakan bahwa dia ingin mempunyai anak, membuat Hara terkejut karena yang awalnya mereka tak ingin mempunyai anak namun ketika itu ingin mendekati kekasihnya, dan karena sepupunya ingin mempunyai anak, Hara menyarankan segera menceraikan dan menikah lagi. Setelahnya Hara pergi meninggalkannya. Ketika di kantor Kwon Si-wook menemui Kang Bi di ruangannya, dan menanyakan kesalahpahamannya saat rapat sebelumnya, namun Kang Bi menanggapinya dengan cuek, dan Kwon pun melihat lembar resep di meja Kang Bi dan menanyai apakah dia sakit namun juga Kang Bi menjawabnya dengan cuek kembali. Setelahnya, Hara mendatangi ke ruang Goeng dan mengunci pintunya, dengan senyum-senyum membuat Goeng bingung. Lalu Goeng mendekati Hara dengan tersenyum, dan mereka pun melakukan ciuman namun ketika itu ada yang mengetuk pintu sehingga membuat keduanya kaget, dan pergi dari kantor dan berpura-pura. 가방 챙겨서 따라와. Mereka pun pergi naik bus dan mengingat masa lalu mereka, dan mereka pun pergi berbelanja dengan bahagia. Lalu mereka tidur bersama hingga akan melakukan sesuatu namun tidak jadi. Karena Hara menginginkan memiliki anak namun Goeng tidak ingin, mereka pun saling berjaga jarak. Setelahnya Hara mencium Goeng dan Goeng kembali membalas ciuman dan mengatakan mendengarkan memiliki bayi membuatnya releks, dan membuat canggung setelahnya. Kemudian di suatu malam Hara dan Goeng kembali berkencan, dan Goeng menanyakan pada Hara apakah dia merasa cemas. Kemudian mereka kembali melakukan kisah cinta mereka. Hari berikutnya, sepupunya Lee Jong-so melihat di setiap ruangan apartemennya barang-barangnya banyak yang tidak ada membuatnya terkejut. Kemudian dia menemui Hara dan memberikan berkas aset dan memberitahu bahwa barang-barangnya dibawa istrinya Hyo Jong. Setelahnya Hara menemui Hyo Jong, hingga mengatakan apakah mengambil semua asetnya untuk mengulur waktu perceraian mereka. Ketika makan malam tim, dan mereka berbincang-bincang, dan terjadi lagi Kang Bi mengalami mual ketika akan memakan sup, dan dia pergi ke toilet. Dan ketika itu Kwon Si-wook mengikutinya karena begitu khawatirnya pada Kang Bi. Namun Kang Bi membalas cuek pada Si-wook. Kemudian Hara menemui pengacara Hyo Jong, dan mereka bertukar berkas untuk pembahasan. Pengacaranya pun mengatakan terjadi tindakan kekerasan seksual yang dilakukan Lee Jong-soo karena melepas alat kontrasepsi sehingga menyebabkan kehamilan yang dimana tidak diinginkan Hyo Jong yang sudah menjadi kesepakatan bersama untuk tidak memiliki anak,
dan beberapa menit kemudian pengacara tersebut menerima telepon dari anaknya. Setelah usai bertelepon Hara menanyakan padanya, apakah ada penyesalan telah memiliki anak, dan pengacara tersebut menjawab dia menyesal, sehingga membuat Hara sedikit cemas dan memikirkannya. Ketika hendak pergi dan meninggalkan ruangan tersebut, pengacara tersebut kembali mengajak Hara untuk negosiasi. Apakah yang akan terjadi? Setelah itu sepupunya Lee Jong-soo datang pada Hara, dan Hara memberikannya berkas, dan sedikit senang Lee Jong-soo mengetahui bahwa tunjangan yang ia tanggung yang semula 200 juta won turun menjadi 50 juta won berkat Hara, dan Hara menyuruh Jong-soo untuk meminta maaf pada Hyo Jong. Ketika di kantor, Kwon Si-wook mendatangi ruang Kang Bi dan memberikan berkas di mejanya, namun ia mengingat lembaran periksa yang pernah ia lihat sebelumnya, dan dia mengecek kertas tersebut dan sedikit terkejut bahwa lembaran tersebut ternyata pemeriksaan dari Opgin atau kandungan. Dia pun menanyakan pada staf di mana Kang Bi berada. Mereka menjawab bahwa Kang Bi sedang cuti tidak enak badan. Hari berikutnya ketika Kang Bi kembali ke kantor, Kwon Si-wook menemuinya di ruangannya, dan menanyakan apakah bayi yang ia kandung adalah anaknya. Kang Bi pun berkali-kali mengatakan bahwa itu bukan anaknya, sehingga Si-wook menanyakan apakah dia tidur dengan laki-laki lain. Kang Bi menjawab iya, namun Si-wook meragukannya, hingga mendesaknya untuk menjawab hingga akhirnya Kang Bi menjawab itu adalah anaknya, dan menanyakan pada Si-wook apa yang akan dilakukan setelah dia tahu. Dengan lantang Si-wook menjawab akan bertanggung jawab dan akan menikahi Kang Bi. 우리 결혼하자. Ketika malam hari, Hara dan Goeng dinner bersama. Mereka berbincang dan ketika itu Hara menanyakan apakah bisa bahagia jika tidak punya anak. Namun Goeng justru sebaliknya, untuk mempertimbangkannya kembali jika memiliki anak, dan membuat Hara begitu berpikir kembali. Namun ketika itu tiba-tiba ibu dari Goeng datang, dan menanyakan apakah dia, Hara, yang dimaksud sedang mendekati seseorang, sehingga mereka pun terkejut. Apakah yang akan terjadi berikutnya? Tunggu kelanjutannya di sini.